Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Mungkin ini akan menjadi salah satu video saya yang paling problematik dan paling dilematik. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini saya akan membacakan tafsir yang sering saya bahas, yaitu tafsir Mafatihul Ghaib Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Memahaminya itu cukup sulit ya. Makanya kemarin tatkala ada orang, si Hanif Farhan itu sok-sokan bawa Mafatihul Ghaib, saya tantang mereka untuk membaca. Nggak ada jawaban juga, karena memang sesulit itu membaca Mafatihul Ghaib. Nah, ini problematik dan dilematis. Saya katakan demikian tadi karena saya akan membacakan tafsiran Syekh Fakhruddin Ar-Razi mengenai surah Al-Baqarah ayat 78 dan 79, yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membahas kejinya sifat orang Yahudi tatkala mereka itu menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekejian itu dibangun sebagai hujjah di dalam Al-Qur'an, karena memang Al-Qur'an adalah hujjah begitu. Karena sifat-sifat yang ada pada diri mereka. Jadi disebutkanlah sifat-sifat busuknya Yahudi itu sebagai sifat-sifat yang layak untuk disebutkan orang-orang yang hina. Nah, apabila kita ini memakai kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab, maka sifat-sifat yang tercela ini bukan hanya bisa didapati di dalam orang-orang Yahudi, tetapi bisa juga didapati pada orang-orang yang secara serampangan menisbahkan satu hukum kepada Allah Subhanahu wa taala atau menolak kebenaran yang sudah nyata-nyata benarnya. Nah, sekali lagi saya katakan ini problematik dan dilematis karena andaikan bukan karena kebiasaannya mukimat yang mana mereka itu sering sekali melontarkan ayat-ayat Al-Quran menjadi fitnahan bagi Bani Ba'alwi. Misalkan menyebutkan bahwa Bani Ba'alwi itu mirip seperti Yahudi karena mereka mengatakan mereka tidak akan disiksa nanti di yaumil qiyamah. Itu mengasosiasikan dengan salah satu ayat tertentu di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu tidak akan disiksa di dalam keyakinan mereka. Nah, padahal yang menjadi permasalahan di situ bukan disiksa atau tidaknya, tetapi yang jadi permasalahan di situ adalah mereka tidak memiliki dalil syar'i. Nah, sedangkan kita memiliki dalil syar'i. Itu permasalahannya sebetulnya. Dan ini lontaran-lontaran seperti ini sering sekali dilakukan oleh kelompoknya Imaduddin. Nah, maka dengan berani ya dan dengan lancang saya tanazul atas pola pikir mereka yang mana seharusnya ini tidak dilakukan begitu. Permasalahan seperti ini seharusnya tidak dilakukan. Karena ya menyerang pribadi dengan Al-Quran itu bermasalah. Nah, makanya saya ini tidak akan menyerang dengan ayat Al-Qurannya, tetapi saya akan melihat bahwa berdasarkan prinsip yang tadi, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab, sifat-sifat yang akan dijelaskan oleh Al-Quran di sini adalah sifat-sifat yang memang harus dijauhi, bukan hanya oleh orang Yahudi, tetapi oleh kita juga. Yang mana sifat-sifat ini akan kita dapati ada pada diri imad. Misalkan seperti menisbahkan hukum kepada Allah, padahal hukum itu bukan hukumnya Allah. Nah, untuk mengurangi resiko, makanya kenapa saya membacakan tafsirnya. Jadi ini adalah tatbiq tafsir, bukan tatbiqul ayah. Saya tidak berani begitu ya, tatbiqul ayat kepada individu begitu. Saya tidak berani. Ini tatbiqut tafsir, bukan tatbiqul ayat. Nah, apa sebetulnya yang akan kita bahas di sini? Kita mulai dari sini nih. Ada ayat di dalam suratul Baqarah, yaitu ayat 78 dan 79 yang mengatakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun
Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan di antara mereka itu, yaitu di dalam konteks ini adalah orang Yahudi, ada yang ummi, yang mana mereka itu la ya'lamunal kitaba, tidak mengetahui alkitab, illa amaniya, kecuali hanya amani saja. Amani itu adalah khayalan yang mereka anggap sebuah kenyataan. Jadi sebagian orang Yahudi ada yang ummi, sehingga tatkala mereka itu mengatakan alkitab, dalam hal ini adalah Taurat, kemudian mereka memiliki pemahaman yang salah, mereka menyangka pemahaman yang salah itu benar. Itu yang dimaksud dengan amani. Wa inhum illa yazunnun. Dalam kenyataannya tidaklah mereka itu kecuali hanya menyangka-nyangka saja. Jadi taraf atau tahap keyakinan mereka tidak sampai ilmu, tetapi hanya sampai pada zon saja. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim, maka wailah, kecelakaan begitu biasanya ya dimaknai oleh kita, cuman nanti ini kalau mau dimaknai secara tafsir ya dalam juga wailun itu. Wailah, kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, kemudian mereka berkata, hadza min indillah. Ini sebetulnya adalah dari Allah. Nah, mereka melaksanakan hal itu untuk apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Untuk membeli mereka itu dengan perkataan mereka atau dengan perbuatan mereka itu, membeli harga yang sedikit, yaitu maksudnya dunia, baik itu adalah kehormatan atau memang hal yang berupa materi dan lain sebagainya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Nah, itu taukid dia, dan ada penjelasan lebih detail lagi nanti di dalam tafsirnya. Nah, jadi di dalam ayat ini Al-Quran menyebutkan sifat tercelanya Yahudi, yaitu satu, mereka itu ada yang ummi, maka tidak semua ya, minhum, ada yang ummi, yang mana pengertian ummi itu adalah yang paling cocok ya kalau menurut Fakhruddin Ar-Razi, itu adalah la yuhsinul kitabata wal qiraata, yaitu mereka yang tidak mampu, tidak memiliki kecakapan untuk menulis dan tidak memiliki kecakapan untuk membaca. Itu adalah makna dari ummi. Nah, jadi sebagian dari orang Yahudi, malah ini adalah mayoritasnya, itu adalah orang-orang yang ummi. Jadi mereka itu tidak mampu untuk menulis Ibrani dan tidak mampu juga untuk membaca Ibrani, yang mana itu adalah bahasa bagi Taurat. Nah, ini ya, posisi ini saya katakan tadi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ini juga ada pada diri-diri orang mukmin. Malah mayoritas orang mukmin yang memang ummi. Ya, kalau misalkan dikatakan buta aksara dalam pengertian aksara Latin, ya mungkin sudah hampir tidak ada. Tetapi apabila tidak memiliki kecakapan untuk membaca kitab-kitab klasik, ya, kitab-kitab Turas, itu bukan hanya terjadi bagi muslim di Indonesia, tetapi juga terjadi bagi muslim-muslim hampir di seluruh dunia, bahkan di negara muslim atau di negara Islam yang berbahasa Arab sekalipun. Karena bahasa Arab sekarang dengan bahasa Arabnya Turas itu sudah beda. Nah, maka jika kita melihat keumuman lafaz, orang seperti ini pun dicela begitu. Kenapa orang seperti ini dicela? Karena pada akhirnya nanti orang-orang yang ummi ini, mereka tidak akan mampu untuk memfilter mana perkara itu yang benar dari agama, mana yang tidak. Di situ permasalahannya sebetulnya. Nah, makanya disebutkan di sini untuk membahas tafsir ini, Syekh Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, i'lam annal murada biqaulihi wa minhum ummiyun al-yahudu li annahu ta'ala lamma wasafahum bil ainadi wa azalat tam'a an imanihim baina firqihim wal firqatul ula hiya al firqatud dhallatul mudillah. Jadi yang dimaksud di sini adalah Yahudi, memang betul begitu ya, sebagaimana saya sebutkan tadi. Kemudian orang-orang Yahudi ini, banyak orang muslim yang menginginkan mereka beriman. Oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya dikatakan udah kamu nggak usah, tidak perlu tidak perlu mengharap mereka beriman lagi. Kenapa demikian? Karena
Yahudi ini sudah macam-macam firqahnya begitu. Fal firqatul ula hiyal firqatud dhallatul mudillah wa humul ladzina yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Karena di antara mereka itu ada firqah yang mereka itu sesat dan menyesatkan, dan mereka adalah orang-orang yang merubah kalimat-kalimat dari tempatnya. Itu yang pertama tuh. Jadi ini adalah orang-orang alim dari Yahudi yang mereka itu sesat dan bisa membawa sesat kepada orang-orang awam. Wal firqatu tsaniyatu, dan firqah yang kedua al munafiqun adalah orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang dikatakan pada ayat sebelumnya, apabila bertemu dengan orang-orang mukmin qalu amanna, mereka itu berkata kami beriman, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, begitu. Berarti tatkala kembali kepada teman-teman mereka mengatakan sebetulnya saya itu cuma menipu saja, tidak beriman kepada Muhammad. Itu munafik. Wal firqatu tsalitsatu alladzina yujadilunal munafiqin. Firqah yang ketiga yaitu orang-orang yang menjadal kepada orang-orang munafik. Dalam pengertian orang munafik ini sebetulnya oleh Yahudi juga dibenci begitu. Kenapa kamu malah menampakkan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW? Wal firqatur rabi'atu, dan firqah keempat humul madhkuruna fi hadhil ayah. Ini adalah yang disebutkan di dalam ayat ini, wa humul amatul ummiyun alladzina la ma'rifata indahum biqira'atin wala kitabatin. Yang mana mereka itu adalah orang-orang yang ummi, yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Pengetahuan mengenai apa? Pengetahuan mengenai bacaan, juga tidak memiliki pengetahuan mengenai tulisan. Wa tariqatuhum at-taqlidu, dan jalan mereka adalah hanya taklid saja. Wa qabulu ma yuqalu lahum, dan hanya menerima apa-apa yang dikatakan kepada mereka. Nah, karena tadi saya katakan ya, ini adalah tatbiq tafsir dengan kenyataan, saya katakan ini ada pada diri mukimad, bukan pada imadnya ya. Imadnya itu firqah yang dolun mudillun, dia itu yang sesat dan menyesatkan tuh si imadnya Abbas Buntetnya. Kemudian Abbas Buntet mungkin dia bisalah baca sedikit-sedikit begitu ya. Kemudian si Marzuki Mustamar tuh, itu kelompok orang-orang yang mereka itu sesat dan menyesatkan, dolun mudillun. Mereka itu bukan hanya sesat bagi dirinya saja, tetapi mereka itu menyesatkan orang lain. Yang mana perkara-perkara yang zonni itu sudah disangka sebagai perkara yang qat'i. Nah, yang kasihan siapa nanti akhirnya? Yang kasihan sebagaimana disebutkan di sini adalah orang-orang yang awam. Yang mana mereka itu tidak mengetahui jalan sama sekali untuk perkara-perkara apa yang diyakini. Karena ingat ya, yang namanya agama itu dia adalah kumpulan perkara-perkara yang harus diyakini. Agama itu di situ tempatnya. Nah, orang-orang awam yang tidak memiliki akses langsung kepada kitab, tidak memiliki akses langsung kepada perkataan para ulama terdahulu, itu akhirnya akan terombang-ambing oleh perkataan orang-orang yang dolun mudillun ini. Nah, jadi stressingnya pada ayat ini adalah orang awamnya. Yang mana kalau sekarang kita lihat di kelompoknya si Imad itu seperti PWILS-nya yang di bawah-bawahnya tuh. Kayak si KRT Nur Ihya itu ya, itu orang bodoh juga sebetulnya. Cuman bisa baca kitab sedikit tapi udah sok begitu ya, udah paling gaya tuh kelihatannya. Kemudian si siapa itu yang ada di Masya Allah, siapa sih, KBN ya, nggak tahu nama aslinya siapa itu. Kayak si KBN Nusantara begitu. Kemudian yang di PWI aja yang di bawahnya, yang tadinya itu orang-orang Ansor sama orang-orang Banser, yang direkrut sama PWI jadi PWI, itu mereka orang-orang yang ini, yang ummi, yang tidak memiliki ma'rifah di sisi mereka, biqiraatin wala kitabatin. Akhirnya jalan mereka itu hanya taklid saja. Yang jadi permasalahan mereka itu salah taklid, malah taklid kepada orang yang dolun mudillun. Coba ya, bagaimana mereka itu kok bisa di dalam diri mereka itu tidak membandingkanlah perkataan antara Syekh Ali Jum'ah, itu malah dibandingkan dengan Imad, yang mana padahal mereka sendiri tidak mengetahui duduk perkaranya seperti apa. Padahal kalau mau taklid sebetulnya si Ali Jum'ah itu lebih utama untuk ditaklidi daripada si Imad. Jauh atau begitu ya. Jauh sekali. Nah, kemudian bagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taklid dalam hal ini, dalam ayat ini adalah bagi orang-orang Yahudi yang umminya. Tetapi karena saya ini sedang tatbiq tafsir, maka yang kita maksud itu ya orang-orang yang taklid sama si Imadnya ini. Fabayyana Allah Ta'ala anna alladhina yamtani'una an qabulil imani laisa sababu dzalikal imtina'i wahidan bal likulli qismin minhum sababun akhar wa man ta'ammala ma dzakarahu Allah Ta'ala fi hadhil ayah min syarhi firaqil yahudi wajada dzalika bi'ainihi fi firaqi hadhil ummah. Tuh,
Ini kata Safaruddin Ar-Razi ya, lihat bahasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang mencegah dari menerima keimanan bukanlah sabab pencegahan mereka itu satu saja, tidak. Jadi macam-macam kan orang menolak iman itu, ada yang memang karena mereka itu sudah kadung memiliki jabatan, akhirnya tahu kebenaran tapi tidak mau, begitu menolak. Ada yang memang mereka itu tidak memahami, salah membaca begitu. Jadi karena penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat itu bagaikan ayat mutasyabihat di kita begitu. Jadi hanya para ulamanya saja yang bisa paham. Tatkala orang-orang membaca Taurat nggak paham, akhirnya karena kesalahan paham. Atau memang karena salah taklid begitu. Jadi banyak sababnya. Memang natijah nanti satu, menolak iman, menolak kebenaran begitu. Tetapi sumbernya itu berbeda. Nah, balikulli qismin minhum sababun akhar. Tapi yang benar itu di dalam kenyataannya, bagi setiap bagian dari mereka ada sebab yang lain. Nah, ini kuncinya, lihat ya. Makanya kenapa saya berani tatbik nih? Karena Safaruddin Ar-Razi juga memang melaksanakan hal itu. Wa man ta'ammala ma dzakarahullahu ta'ala fi hadhil ayah. Maka barang siapa yang ta'ammul, yang berpikir kepada apa-apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini, min syarhi firqil yahud, dari penjelasan firqahnya orang-orang Yahud, apa konsekuensinya apabila dia berpikir kepada ayat ini? Wajada dzalika bi'ainihi fi firqi hadhil ummah. Dia akan mendapati firqah yang jenisnya sama bi'ainihi, yaitu firqah yang persis yang itu fi firqi hadhil ummah, di dalam firqah umat ini. Nah, itu. Ya. Jadi misalkan di dalam firqah nih, firqah siapa? Firqah orang yang membatalkan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Ada tuh yang seperti ini, ya ada. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, seperti misalkan contoh ya, Roma Irama nih. Roma Irama itu kasihan, dia itu termasuk firqah yang merasa sangat sangat yakin sekali terhadap apa yang dia perjuangkan gitu, bahwa Ba'alwi ini sudah putus dzurriyyahnya dari Nabi Muhammad SAW. Dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu begitu, tapi dia itu yakin sekali, akhirnya sebar subhat kemana-mana kan. Nah, itu kayak siapa? Roma Irama. Tapi apakah dia itu kalau misalkan dimintai pertanggungjawaban ilmiahnya akan bisa menunjukkan batalnya Bani Ba'alwi? Nggak bakalan bisa. Paling dia nanti panggilnya si Imad tuh, ya Kang Imad tolong kesini, tolong jelasin, ini ada orang minta penjelasan sama saya begitu. Coba kalau misalkan begitu yang ngobrol Roma Irama ini dengan siapa? Dengan Menteri Agama. Kemudian coba kata Menteri Agama itu, Bang Roma, jelaskan kepada saya secara mendetail dalil Anda di dalam memutuskan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyatnya Nabi Muhammad SAW. Gak bakal bisa jawab dia, paling nelfon Imad begitu. Nah, ada tuh firqah seperti yang itu, ada ya, yang tidak memahami tapi sangat yakin sekali. Kemudian ada juga yang mereka itu memang tahu dia itu salah, tahu dia itu salah, tetapi dia itu tetap kekeh seperti itu. Siapa itu orangnya? Si Imad itu. Ya, si Imad itu tuh ada. Atau siapa namanya itu, Marzuki Mustamar itu ada tuh. Kemudian ada yang mujadil bil munafiqin begitu ya. Ada itu kayak siapa? Kayak ya posisinya lah, ada yang munafikinnya lah, bukan yang mujadilnya begitu. Yang munafikinnya ada dalam posisi ini begitu ya, bukan munafik di dalam agama, bukan. Jadi kesana nggak jelas, kesini nggak jelas. Kayak siapa? Tuh kayak Said Akil begitu. Ada Habib Lutfi acara bilang selamat begitu ya, kemudian mengatakan baik-baik begitu. Kemudian ada celah untuk menyerang Ba'alwi, diserang juga Ba'alwi itu. Yaman diserang juga, nggak tanggung-tanggung, Arab diserang juga dan lain sebagainya. Ini akan ada di dalam firqah hadhil ummah. Fa inna fihi man yu'anidul haqqa wa yas'a fi idlalil ghairi wa fihi man yakunu mutawassitan wa fihi man yakunu amman mahdhan muqallidan. Tuh. Di antara firqah yang sesat ini ada yang yu'anidul haq. Dia itu menolak perkara yang hak, wa yas'a fi idlalil ghair. Tapi bukan hanya untuk dia sendiri, tapi dia itu memang berusaha untuk menyesatkan orang lain. Nah, ada golongan seperti ini. Ini yang saya katakan tuh, siapa? Si Imad. Imad itu dari awal sudah mengatakan walau aftal muftun, saya itu tidak akan berubah. Itu kan mu'anid berarti ya. Kalau kata Yai Ma'mun kemarin kan sudah tidak ilmiah lagi. Ya gimana nanti kalau misalkan sudah bukan nanti ya, sudah terbukti di depan mata ahli nasab mengatakan subut Bani Ba'alwi itu, Syekh Ali Jum'ah kurang bagaimana mengatakan subut, kemudian dibuka
kitab-kitab terdahulu dari para ulama juga mengatakan tersebut, itu kebenaran sudah di depan mata, ia tetap saja menolak. Dan tidak cukup di situ Imad itu, tapi dia itu yas'afi idlalil ghair. Dia itu mau terus berjalan untuk menyesatkan orang lain. Wa fihi man yakunu mutawassiton. Ada yang pertengahan di situ. Jadi pertengahan itu ya nyampe ke pinter ya kagak, terlalu bodoh juga ya enggak begitu. Ya itu mungkin kayak kalau di kita tuh kayak ternak-ternaknya tuh kayak Jazuli itu. Nah, itu kayaknya seperti itu. Terus kemarin tuh yang bisa baca kitab yang berguru ngaji. Nah, di sini mutawassit dia adanya. Wa fihi man yakunu aman mahdhon muqallidan. Dan ada yang aman, awam sekali mahdhon, sama sekali muqallidan, hanya taklid saja, termasuk orang yang taklid. Nah, itu kayak PWI LS yang sudah yang direkrut dari Bansar Ansor tuh, yang bisanya cuma teriak-teriak, nanti kalau misalkan disuruh serbu begitu. Yang di kolom-kolom komentar saya suka bilang di mana lokasinya gua samperin begitu. Alah, nggak ada juga. Nah, itu orang-orang yang taklid. Kasihan, padahal kalau taklid mending taklid kepada orang yang lebih sah untuk ditaklidi, begitu dalam hal ini. Wahahuna masail, dan di sini ada beberapa masalah. Nah, sudah ya, sampai situ dulu tuh pembahasan dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi-nya. Jadi tadi apabila kita melihat al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab, dan ini memang yang diambil oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi di dalam mengatakan bahwa sifat seperti ini bukan hanya ada di dalam orang-orang Yahudi, tetapi ada juga di kita nih, di firoqi hadhil ummah. Ya, ada di firqah-firqahnya umat ini. Dan apabila kita tatbik lagi ke dalam realitas sekarang, kita juga mendapati itu memang seperti itu adanya di kelompoknya si Imad. Nah, ini pembahasannya dalam ya sebetulnya. Kalau misalkan kita teruskan sedikit lagi nih. Dalam hal ini ya, saya memiliki cita-cita ini pengen diselesaikan nih. Mudah-mudahan bisa selesai, tapi tidak dalam video ini. Nanti kita selesaikan di dalam video yang lain ya. Apa sebetulnya yang ada di dalam pikiran mereka, terutama di dalam orang-orang yang ummi ini, yaitu orang-orang yang awam, yang mereka itu tidak memiliki akses sama sekali untuk menembus batas-batas keilmuan terhadap turos, keilmuan ulama kita terdahulu. Di sini disebutkan di dalam ayatnya, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya. Nah, itu sifat keadaan orang-orang yang dari awal memang ummi begitu. Apa yang mereka yakini itu bukanlah waqi'. Apa yang mereka yakini bukan realita. Apa yang mereka yakini bukan kebenaran. Tetapi yang mereka yakini itu apa? Amani, amniyah atau umniyah disebutkannya. Apa makna umniyah itu? Dikatakan kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, al-mas'alatul ula ikhtalafu fil ummi. Oh, ini ummi ya. Nah, umniyah nih. Al-mas'alatus tsaniyah. Al-amani jam'u umniyatin walaha ma'anin mustarikotun fi aslin wahidin. Ahaduha ma takhayyalahul insanu fayuqaddiru fi nafsihi wuqu'ahu wa yuhaddithuha bikaunihi. Wa min hadza qauluhum fulanun ya'idu fulanan. Nah, amani itu apa? Dia jamak dari umniyah. Dan umniyah ini memiliki beberapa makna yang mustarok di dalam satu asal, begitu. Jadi ini memang mustarok wad'iyah dari awal ya. Nah, apa salah satunya itu? Salah satunya itu matakhayyalahul insan. Salah satu makna amani itu, yaitu perkara yang dihayalkan oleh manusia, maka dia itu mengira-ngirakan di dalam dirinya bahwa khayalan itu memang terjadi. Wa yuhadditsuha bikaunihi, dan dia itu meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu memang begitu keadaannya. Nah, ini yang dilakukan oleh Imad ya dan bawahannya. Ini yang PWLS-nya nih. Yang anggota-anggota PWI-nya. Mereka itu Mereka itu seolah-olah tatkala mengatakan Ba'alwi rungkad, kemudian tatkala mengatakan kita putuskan saja Bani Ba'alwi, kemudian usir Ba'alwi dan lain sebagainya. Sangkaan mereka itu adalah ibadah. Sangkaan mereka itu adalah takzim kepada kiai begitu. Itu adalah tabarrukan kepada Kiai Imad. Itu dalam pikiran mereka. Makanya tatkala Imad datang misalkan, itu sudah kayak waliullah besar saja datang begitu ya, disambut, kemudian pasukan bela mati. Padahal mereka itu cuman taklid doang begitu. Dan yang mereka yakini pun itu hanya umniyah saja, itu hanya perkara sangkaan yang mereka itu delusional, pada kenyataannya tidak seperti itu.
Tapi mereka meyakininya seperti itu. Nah ini di dalam diri mereka. Makanya kalau misalkan urusan ngobrol tentang ilmu itu kan bukan dengan orang-orang yang PWI LS yang di bawahnya tuh yang pakai nggak tahu bajunya loreng apa enggak tuh sekarang ya. Bukan dengan itunya sebetulnya. Kalau mau ngobrol dengan imannya sedari awal, dari usul bagaimana dia memahami nasab, dari usul bagaimana dia itu mensyaratkan kitab sezaman, DNA dan lain sebagainya. Karena kalau orang-orang yang di bawahnya ini udah ngikut Imad aja begitu. Kalau kata Imad harus ada DNA, ya mereka bilang harus ada DNA. Itu di dalam pikiran mereka, agama memang menyuruh hal itu di dalam pikiran orang-orang yang taklid ini. Padahal kalau dipinta usulnya, apakah ada tolab syar'inya? Tatkala seseorang itu mengaku sebagai dzurriyyahnya seseorang, dipinta kitab sezaman, dipinta tes DNA, ada atau tidak? Nggak bakalan ada. Nggak bakalan ada tolab syar'inya itu. Cuman apakah orang-orang yang ummi ini, yang nggak bisa baca kitab sama sekali, mereka bakal mikir ke situ? Ya enggak lah. Kemudian tatkala imadnya ini disuruh tampil, disuruh hadir begitu, dipintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang dia sebarkan, mana dia datang? Nggak mau datang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia akan kalah tatkala menghadapi para alim ulama begitu. Nah ini permasalahan ya. Jadi ala kulli halin, bagian ini saya cukupkan dulu sampai di sini dulu. Sifat-sifat yang ada pada orang-orang Yahudi itu akan kita dapati ada secara eksplisit pada diri Imad dan pada diri orang-orang yang mendukung Imad, dari orang-orang yang memiliki pengaruh, dan dari orang-orang yang mengikuti Imad mujarradut taklid saja, hanya taklid saja. Itu akan kita dapati. Demikian, mudah-mudahan metode yang saya pakai ini tidak usah ditiru oleh siapapun begitu ya, karena ini sudah agak kalau kata orang sudah cungklik cungkedang di pinggir jurang begitu. Saya melaksanakan ini mujarrad tanazul atas pola pikir mereka. Andaikan mereka tidak melakukan hal yang keji seperti ini, saya tidak akan berani begitu. Tatbik perkara yang buruk kepada ain tertentu. Saya nggak bakalan berani. Ya demikian, mudah-mudahan kita semua ada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.